saudara-saudari. Shalom. Apa kabarnya semua? Amin. Kabar baik, dahsyat, luar biasa, karena Yesus dalamku luar biasa. Yes, yes, yes. Orang-orang yang luar biasa, saya undang untuk boleh bangkit berdiri. Siap hari ini untuk meninggikan, menyembah Tuhan kita, amin. Siap memberikan puji-pujian, persembahan yang terbaik buat Tuhan kita, amin. Mari kita teduhkan hati kita, kita sembah Tuhan kita. Seperti Engkau Tuhan, Allah yang memilih kami, Allah yang mengerjakan segala yang indah dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang selalu baik dalam seluruh kehidupan kami, Bapa. Yesus Tuhan, Tuhan Allah Bapa kita. Berkati kita dengan limpahnya, Dia baik.
sayangmu, bukan kebenaranku, bukan kekuatanmu, tapi kasih karuniamu di dalam hidupku. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karuniamu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karuniamu di dalam hidupku. Tiada alasan untuk kami gak dapat Tuhan menyombongkan diri kami Tuhan. Apapun yang hari ini kami terima, apapun yang hari ini kami alami Tuhan, semua karena kasih karuniamu yang berlimpah-limpah atas seluruh kehidupan kami Tuhan. Maka sepatutnya kami boleh memberikan pujian penghormatan terbesar kami hanya kepadamu ya Tuhan. Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami mau sama-sama Tuhan mengagungkan kebesaran-Mu. Kami mau sama-sama Tuhan memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Allah kami yang hidup, Allah kami yang baik. Bagimu segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita yang siap untuk memuji Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Siap melangkah maju bersama dengan Tuhan, saudara-saudari? Amin. Amin. Kita mau sama-sama katakan, denganmu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, pegang hidupmu sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya untuk langkahmu. Yesus kaulah Raja kami, Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah kami ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya untuk langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan
atas segala raja. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk duduk kembali. Saya mengundang adik-adik sekolah minggu untuk boleh maju ke depan. Kita akan berdoa. Saya undang untuk Bapak Yandi. Kita mau siapkan hati kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita. Kau Bapa kami yang baik Tuhan, dan kami bangga boleh miliki Allah seperti-Mu ya Bapa. Kami bangga boleh menjadi umat kepunyaan. Kami bangga kami boleh menjadi bagian dalam Engkau ya Tuhan.
Raja
Kami semakin mengandalkan Tuhan di dalam segala apa yang boleh kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan urapi hamba-Mu di dalam segala kekurangan keterbatasannya. Biarlah kiranya hanya kehendak-Mu dan isi hati-Mu yang dinyatakan bagi setiap kami ya Tuhan. Mari tolong kami, kuasa Roh Kudus Tuhan penuh atas setiap kami. Dan juga inilah waktu-Mu Tuhan. Nyatakanlah seluruh isi hati-Mu di tengah-tengah kami dan bawa kami untuk semakin dekat dan mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Oke, shalom, selamat sore. Ya, meskipun cuaca adem ayem gitu ya, dan mohon maaf mungkin suara saya ada sedikit nada-nada minornya gitu ya. Oke, nah Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, ya kalau kita perhatikan ya, tadi ada bapak-bapak atau ibu-ibu gitu ya, keluarga, kemudian ada anak kecil ya. Kita dulu pernah kecil seperti itu. Ya. Pernah kita dirawat, kita dipelihara, dan kita dididik, diajar oleh mereka. Gimana rasanya? Kalau masih anak-anak mungkin nggak tahu, belum ngerti gitu ya. Tapi ketika hari ini, di sini banyak orang muda, ya, ketika kalian bisa duduk di tempat ini hari ini, kita beribadah bersama-sama. Ada nggak sedikit kenangan, gitu? Ingat-ingatan mungkin yang sudah pernah dilakukan oleh orang tua kita. Ya. Pernah dihajar, pernah dimarahi, ya. Pernah juga mungkin mengalami masa-masa pahit ya bersama dengan orang tua. Tapi satu pertanyaannya, ada nggak orang tua yang mau anaknya celaka? Ada nggak orang tua yang mau anaknya jadi orang sembarangan? Nggak ada. Ya, kita sepakat nggak ada kan ya?
Nanti juga orang-orang muda di sini ketika berkeluarga akan merasakan tuh bagaimana rasanya jadi orang tua, berhadapan dengan anak-anak. Ya ini seperti sebuah siklus gitu ya. Dulu kita kecil, kemudian hari ini kita jadi orang tua, ada anak-anak lagi. Satu saat kelak nanti anak-anak kita akan punya anak lagi. Ini akan terus berputar. Tapi satu hal kita harus tahu, bahwa kebaikan itu akan selalu ada di tengah-tengah kita. Baik kita ketika kita masih anak-anak, ketika hari ini kita belum berkeluarga, bahkan juga nanti ketika kita menjadi orang tua. Ya. Kok bisa? Ya. Karena kita sudah mendapatkan kebaikan terlebih dahulu daripada Tuhan. Ada yang belum pernah mengalami kebaikan Tuhan di tempat ini? Kira-kira? Ada nggak? Ya. Saya belum bisa lihat semua nih. Ada yang senyum-senyum mungkin lah ya, karena tertutup masker jadi kurang plong ngelihatnya ya. Oke. Nah, kita terima kebaikan dari orang tua kita ketika kita masih kecil. Ya, bayangin. Ya, saya ingat anak saya yang pertama dulu, ketika kami baru punya baby di rumah gitu ya. Sebagai orang tua baru, ya papa mama yang baru. Repot sekali Bapak Ibu. Ya. Kalau dulu sebelum ada anak, kami masih bisa tengah malam itu udah tidur, gitu. Enak. Gitu. Tapi ketika hari pertama anak kami lahir, setiap 2 jam kami harus bangun sama-sama. Ya, saya punya 2 pasien, satu istri saya, dan yang kedua anak pertama saya yang masih bayi, baru lahir dalam hitungan jam. Bayangkan, ya. Kalau tidak ada kebaikan di dalam hati kita sebagai orang tua, bagaimana kita bisa bangun setiap 2 jam sekali buat nyiapin susu? Karena 2 jam sekali anak kita pasti haus ya. Dia nggak bisa minta, dia nggak bisa jawil kita, nggak. Bisanya cuma nangis. Ya. Bonusnya apa nanti? Ya paling BAB, terus nanti kalau pagi ganti popok, mandi gitu ya. Nah itu terjadi gitu. Kalau tidak ada kebaikan di situ, bagaimana kita bisa merasakan? Ya, bahwa diri kita dijaga, dirawat, dipelihara, ya kan? Nah, hari ini kita belajar bahwa ada kasih Bapa, ya. Kalau tadi kita saya ambil ilustrasi contoh kasih sebagai orang tua, gitu ya. Nah, ini ada kasih Bapa, ya, yang merancangkan kebaikan bagi kita. Bayangkan. Lebih dari bapa jasmani kita, lebih dari orang tua di dunia kita, dia terlebih tahu ya. Kalau lagi hamil gitu kan, secara kasat mata kita nggak bisa lihat tuh ada bayi nggak di dalam perut seorang ibu itu. Tapi Tuhan tahu rancangan yang ada ya. Bahkan dia menenun ya, dia merangkai semua dan dia tahu masa depan bayi itu. Wow. Luar biasa sekali. Ada kebaikan Tuhan sejak seorang manusia ada di dalam kandungan ibunya. Masih berbentuk gumpalan darah. Nah, bahkan sampai hari ini pun udah beranjak dewasa gitu ya. Kebaikan Tuhan itu nggak pernah berakhir. Ya. Hari ini mari kita pertajam ya. Apa sih rancangan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita? Kita tahu kasih Bapa menyelamatkan saya. Kasih Bapa membawa hidup saya berubah. Kasih Bapa sudah memulihkan cara pandang saya, cara berpikir saya, cara berinteraksi saya. Tapi rancangan kebaikan itu, sudahkah kita melihatnya hari ini? Ya. Ayat yang pertama, mari kita lihat. Yeremia pasal 29 ayat 11. Dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini step pertama. Ya, aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku. Ya. Tuhan tahu.
Dia mau buat apa dengan kita semua? Dia mau rancangin apa buat masa depan kita semua? Jangan seolah-olah juga kita tahu mendahului Tuhan. Oh, nanti saya kalau begini saya akan jadi begitu, gitu ya. Kalau saya upayakan begini, saya belajar dengan begini, saya akan jadi begitu. Belum tentu. Ya. Karena ada Tuhan yang terlebih tahu rancangan yang ada pada dia. Nah, bagian pertama. 1, kita harus kenal dulu sama Tuhan, baru kita tahu rancangannya seperti apa. Ya. Benar nggak? Ada yang belum kenal di sini dengan kiri kanannya? Ada. Ya. Oke. Nah, proses manusia berkenalan, ya. Proses manusia berkenalan tentu hai, salaman gitu ya. Sudah. Besok-besok atau kapan-kapan ketemu lagi, itu nggak tahu. Ya kan? Nah, pengenalan akan seseorang, ya, termasuk juga pengenalan akan Tuhan, itu berkaitan dengan intensitas. Dengan namanya intensitas atau derajat keseringannya kita berinteraksi, kita bergaul. Benar nggak? Iya kan? Semakin kita bergaul dengan orang itu, semakin kita tahu. Oh iya, ternyata rumahnya di situ, ternyata adiknya, kakaknya itu, ya kan? Nah, terus dia sekolahnya di situ, ya. Bahkan nanti sampai makanan kesukaannya pun tahu, ya. Hal-hal yang pribadi itu mulai terungkap. Hal-hal yang sifatnya tidak menjadi konsumsi umum itu akan terbuka gitu. Ya. Semakin kenal semakin dekat. Dari hanya sebagai kenalan terus jadi teman, lama-lama jadi sahabat. Sahabat tuh nggak ada rahasia di antara kita. Sahabat itu berbagi apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Ya. Nah, itu versinya manusia kalau mau kenal. Ya, intens bergaul, ngumpul terus, serantang seruntung ke sana kemari. Mau hangout di mana? Ayo, gitu. Sama-sama semua. Lalu bagaimana dengan pengenalan akan Tuhan, gitu ya? Nah, ini juga kurang lebih sama. Ya. Kenapa kita diajar? Ya, ayo datang ibadah, ikut komsel, saat teduh, PA. Bukan buat kenal pembimbingnya, bukan buat kenal sama pendetanya, sama speakernya hari ini, bukan kenal sama PKS-nya, bukan. Apa yang dibawa? Buat mengenal Tuhan. Tidak ada keuntungan. Ya. Kalau Anda hari ini ikut ibadah, nanti kapan hari ikut komsel, ada PA. Itu buat kebaikan kita sendiri. Karena kita dibawa untuk mengenal Tuhan. Ya. Aduh, capek. Saya lagi ada masalah. Ya, banyak alasan. Ya toh? Tapi kok ngumpul dengan temennya rajin gitu ya. Ini jadi pertanyaan. Berarti dia pengen kenal dengan teman-temannya dulu biar jadi sahabat, baru kenal sama Tuhannya gitu. Ya, mungkin adalah yang seperti itu gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, mengenal Allah itu berbeda jauh ya caranya dengan cara kita mengenal manusia. Ya, kadang-kadang melampaui akal pikir kita. Nggak bisa dipikirkan. Jauh sekali rasanya. Ya. Saya merasakan itu. Cari belajar nggak dapat. Ya. Tapi satu ketika Tuhan bicara, iya benar. Kenapa bisa sampai di situ? Ya karena kita cari. Ya, orang yang pengen kenal itu tentu penasarannya tinggi, benar nggak? Ya, dicari tahu terus, digali. Ya toh? Siapa sih dia? Siapa namanya? Gimana mukanya? Ya. Di mana kuliahnya? Dia naik apa? Pergi pulang ke kampus? Pasti dicari gitu kan? Karena kita pengen kenal gitu. Ya mungkin kalau mau lebih detail, ya samalah kalau kita mungkin sedang
dalam tanda kutip lagi kasmaran gitu. Kita pasti cari tahu orang yang kita suka. Ya. Meskipun mungkin kalau berhadapan secara langsung enggak, tapi pelan-pelan kita pasti cari tahu, penasarannya tinggi. Ya. Nah, jadi kalau kita mengenal Allah itu dengan hati kita, dengan iman kita, dengan percaya kita. Tapi kalau kita mengenal manusia, ya, itu dengan panca indera kita. Oh, orangnya kalem. Oh, orangnya badannya sedang-sedang aja, ya. Ada kumisnya. Nah, itu kan yang terlihat. Ya. Jadi kita benar-benar hari ini kalau kita tahu bahwa Tuhan itu baik, ya kita harus kenal Dia supaya kebaikan itu kita tahu tujuannya buat apa. Kadang kita nggak ngerti orang ini modusnya apa sih, gitu. Ya, baik-baik sama kita tuh buat apa? Gitu. Maunya apa? Mungkin kalau sama rekan, ya, sama saudara seiman atau orang-orang yang berinteraksi dengan kita masih bisa nebak-nebak, gitu ya. Tapi kalau berurusan dengan Tuhan, kita udah pasti tahu apa yang dirancangkan, kebaikan belaka, nggak ada kecelakaan, ya. Nah, pengenalan yang benar akan Tuhan sesungguhnya akan tercermin ketika, nah ini dia, ya. Kalau sama temen, sama sahabat tadi masih bisa ngambek-ngambekan, ya. Oh dia lagi nggak seneng lah ngumpul sama kami. Dia sudah punya geng yang lain. Dia sudah punya komunitas yang lain. Ya. Kalau secara manusiawi kita bisa tinggalin, udah deh. Ya. Istilahnya pecat aja jadi sahabat, turunin levelnya jadi temen doang. Ya, biarlah dia nanti ngumpul sama orang-orang yang lain lagi. Saya mau cari lagi sahabat saya yang baru. Kita bisa tinggalkan begitu saja, ya. Tapi kalau dengan Tuhan nggak bisa. Bukan Tuhan yang cari kita, bukan Tuhan yang pilih kita, bukan Tuhan yang pengen jadi sahabat kita. Nah, ini kebalikannya. Tapi justru kita, karena kita membutuhkan Tuhan, karena kita perlu Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan itu baik, maka kita pengen kenal, pengen dekat sama Dia. Benar nggak? Ya. Kalau kita belum kenal, kita mungkin masih nebak-nebak ini orang ini baik atau jahat, ya, benar atau enggak. Tapi kalau sama Tuhan udah deh, ya, nggak ada yang jelek-jelek, nggak ada yang buruk-buruk, nggak ada yang jahat-jahat, ya. Nah, kenal Tuhan, kita juga tahu bahwa kita sedang memberi diri kita untuk dekat kepada Tuhan. Ya. Tuhan udah kenal kita tuh lebih dulu kan, tadi seperti dikatakan di Yeremia tadi. Nah sekarang kita, ya jangan sampai hubungan itu cuma satu arah dari Tuhan ke kita terus gitu. Tapi ini juga harus ada imbal baliknya dari kitanya, ya juga harus kenal. Meskipun Tuhan itu jauh di surga, kita masih nampak kaki kita di bumi. Kita masih terbatas dengan pikiran kita, ya. Kita masih berjuang dengan kedagingan kita, betul. Ya toh? Tapi kalau kita punya hasrat, kita punya keinginan, kita punya niat yang tulus, kita punya semangat berjuang yang tinggi, gitu. Tuhan bisa buat keadaan itu nggak ada apa-apanya, nonsens. Ya. Kalau Dia sudah berkenan dengan seseorang, Bapak Ibu, saudara-saudari, rahasianya akan dengan mudah dibukakan. Ya, carilah banyak sekali tokoh-tokoh di dalam Alkitab di Perjanjian Lama itu. Ya, bagaimana mereka bisa terhubung, bagaimana mereka tahu isi hati Tuhan, mendengar suara Tuhan, ya. Luar biasa sekali gitu. Dan pengenalan akan Tuhan itu sangat dekat, sangat akrab sekali. Lalu apakah hari ini berbeda? Enggak. Kan Tuhannya sudah mati di kayu salib. Iya. Lalu gimana mengenalnya? Nah, ya. Kita dengan
dengan cara yang sederhana sebagai orang awam gitu ya, mengenal Tuhan, kita lihatlah ya, akan ada tanda-tanda yang terlihat ketika seseorang itu mengenal Tuhan. Yang pertama ya, dia akan menjadi seseorang yang rendah hati dan remuk hati. Nah, rendah hatinya seperti apa? Ya, orang yang rendah hati itu dia menyadari akan kelemahan dan kekurangannya, ya. Kemudian ada kesalahan diri, kemudian tidak ada alasan untuk dia bermegah atau menyombongkan dirinya. Itu rendah hati, Bapak Ibu. Apa yang dia buat? Semua buat Tuhan. Gak ada alasan dia. Gak dibuat-buat untuk kemuliaan buat diri dia sendiri, gitu ya. Nah, kemudian remuk hati. Remuk hati ini datang dari pertobatan. Ya, tentu dong. Orang yang sudah kenal Tuhan mengalami pertobatan terlebih dahulu. Ya, hatinya yang keras dihancurkan, diremukkan. Ya, bukan lantas dibiarkan begitu saja remuk seremuk-remuknya dan tidak ada upaya lagi, ya. Tetapi remuk hati menghancurkan segala keadaan atau kondisi-kondisi yang lama sebelum bertobat. Ketika masuk ke dalam pertobatan, hatinya remuk, kemudian muncul pemulihan. Ada hati yang baru, ya. Kalau orang bertobat tapi hatinya nggak remuk, mohon maaf, saya bilang itu pertobatannya hanya lip service, ya. Jadi harus disertai dengan hati yang remuk juga. Hati yang remuk, kemudian dihancurkan, dipulihkan, muncullah hati yang baru. Ya, hati yang baru apa saja sih, ya, isinya? Ya, menjadi orang yang berbeda, meninggalkan hidupnya yang lama. Terus menerus hidupnya itu pengen dipulihkan, pengen diubahkan. Ya, saya kenal Tuhan. Kalau saya tidak diubahkan, berarti ada yang salah dengan hati saya. Ya toh? Firman Tuhan hafal, baca Alkitab tiap hari, saat teduh tiap hari. Tapi kalau hatinya belum diremukkan, hatinya belum diubahkan, belum dipulihkan, akan sangat sulit sekali, Bapak Ibu, saudara-saudari. Ya, bagaimana mengenal Tuhan? Tadi saya katakan bahwa mengenal Tuhan itu dengan hati, dengan iman. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang kedua gitu ya. Nah, tanda orang yang mengenal Tuhan, dia selalu haus untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Dia akan penasaran, dia akan gali, dia akan menjadi orang-orang yang pengen tahu banyak, gitu ya. Dia cari itu. Oh ya, apa sih maksudnya firman ini sih? Kok saya belum dapat gitu ya? Cari. Oh ya, ternyata maksudnya begini. Ya, apalagi di zaman sekarang kan sangat mudah sekali, Bapak Ibu, saudara-saudari. Ya. Tapi jangan sampai juga mencari dari sumber yang salah. Nanti jadi sesat, ya. Oke. Nah, hasrat untuk terus belajar, mendalami dan dipuaskan oleh kebenaran. Ya. Orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan hanya akan dipuaskan oleh kebenaran itu sendiri. Belum dapat, berarti masih haus dan lapar. Cari lagi. Sudah dapat, akan muncul haus dan lapar yang baru. Dia akan next level, gitu ya. Ini yang membuat kita terus menerus berharap kepada Tuhan. Terus menerus mencari Tuhan. Jangan sampai berhenti mencari Tuhan. Jangan sampai berhenti berjuang untuk mengenal Tuhan. Ya. Karena seumur hidup kita di dunia, isinya cuma itu aja. Cari terus Tuhan. Kenali Tuhan. Cari perkenanannya. Ya, kemudian yang ketiga, jadi seperti anak kecil. Ya, tapi bukan kekanak-kanakan. Nah, ini bedanya.
jadi seperti anak kecil, tapi bukan kekanak-kanakan. Ya. Kenapa? Ya, di Matius pasal 18 ayat 1 sampai 5 katakan, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Apa sih yang kita bisa pelajari dari anak kecil gitu ya? Anak kecil nyusahin, ngerepotin aja. Belum cukup umur, udah sana main aja. Ya, tapi sebenarnya dari anak kecil kita bisa belajar. Ya. Bahkan saya sama istri saya pun juga masih senang dengan anak-anak kecil gitu ya. Senang aja sih gitu ya, nggak ada niat nambah lagi. Nah, kenapa? Karena dari anak kecil kita bisa belajar bagaimana melihat kepolosan mereka. Nggak ada motif, nggak ada modusnya mereka, apa adanya. Ya, ya mungkin kalau dia ngomong ya nyeplos gitu aja gitu kan ya. Tapi itulah kepolosan anak-anak. Di hadapan Tuhan kita juga seperti anak kecil. Tadi firman Tuhan katakan di Matius. Ya, jadi anak kecil polos lah. Jangan berpikir macam-macam. Jangan buat jalan macam-macam. Jangan buat agenda sendiri. Gitu. Ya, polos aja. Anak kecil kan diatur sama orang tuanya. Tinggal tarik tangannya dia, ayo ikut sama papa sama mama. Ikut dia. Kalau dia nggak ikut sama orang tuanya, dia mau ikut siapa? Ya, benar nggak orang tua? Ada orang tua di sini. Iya toh? Nah, kalau bukan orang tua dia yang nyeret dia, yang pegang tangan dia, ngajak dia pergi, tentu dia nggak mau. Iya kan? Emang lu siapa? Ngajak-ngajak gua? Kenal aja enggak? Gitu kan? Enak aja main ngajak gitu. Nah, jadi kita harus tahu bahwa anak kecil itu polos, ya. Nah, kemudian yang kedua, anak kecil itu apa? Dia selalu bergantung. Tingkat kemandiriannya itu sangat rendah, Bapak Ibu. Ya. Apalagi kita sebagai pribadi, sebagai manusia di hadapan Tuhan, nggak ada apa-apanya. Lemah sekali kita. Bukan karena kita pintar, kuat, bukan karena kita banyak harta, enggak, bukan karena kita ganteng, cantik, enggak. Tapi ya seperti anak-anak itu tadi loh. Ya. Nah, kemudian jujur apa adanya. Ya. Kemudian juga tidak bosan dengan pengulangan. Nah, ini dia. Anak kecil itu dia harus terus-menerus diingatkan. Ya, kadang-kadang bibir bisa keriting gitu ya. Lidah ini bibirnya doer gitu. Hanya itu aja yang diingatin terus. Tapi ya seperti itulah. Sepanjang kita belum menang di situ, sepanjang kita belum pulih dari situ, kita akan terus diingatkan. Bosan nggak? Iyalah, bosan. Mau nggak bosan lagi? Ya menanglah. Ya pulihlah dari situ. Biar kalau mendengar lagi ketika diingatkan, itu udah nggak berasa bosan lagi, tapi senang. Oh iya benar, ya ternyata firman Tuhan itu yang memerdekakan saya, memulihkan saya. Ya, nah kemudian anak kecil itu juga murni hatinya, ya tidak tercemar dia. Dia kalau kenal satu ya itu aja dia. Kemudian berikutnya, orang yang kenal Tuhan itu taat pada firman-Nya. Taat sekali. Susah bang, susah kak. Ya. Taat pada firman Tuhan itu sebenarnya tanpa syarat. Tapi yang buat syarat itu diri kita sendiri kadang-kadang. Ya. Kita buat kondisi tertentu supaya firman Tuhan ini kita nggak taat. Kita buat parameter sendiri, buat penilaian sendiri.
supaya firman ini menjadi ketaatan, membawa ketaatan buat kita. Kita masih pilih-pilih, masih pilah-pilah. Ya. Tapi sebenarnya orang yang sudah kenal Tuhan itu sudah tahu ya apa yang harus dia perbuat terhadap firman Tuhan. Dia harus tahu bahwa ketika taat itu bukan perkara yang mudah. Taat itu membutuhkan pengorbanan. Taat itu menyakitkan. Ya. Buat orang yang nggak kuat, akhirnya bisa lari. Nggak tahan sakit. Padahal apalah hari ini, ya. Kita ada di dunia, kita taat kepada firman Tuhan. Kita lakukan kebenaran, hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Umur kita paling banter berapa sih sekarang? 65, 70 gitu ya. Tapi kelak ketika kemah kita di dunia ini dibongkar, ya. Ketaatan terhadap firman Tuhan itu akan kita lihat buahnya nanti di surga. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Ya. Susah kali ya. Berat, sakit kalau taat firman Tuhan itu. Ya. Jangan pikir pada saat kita hidup di dunia saja. Ketika kita memerintah bersama-sama Yesus, bersama-sama dengan Allah, disitulah nanti ketaatan kita akan berbuah. Ya, kemudian diubahkan. Ya, orang yang kenal Tuhan itu diubahkan, dia serupa dan segambar dengan Kristus. Dari mana? Ya karakternya, perilakunya, cara dia hidup, pola pikirnya, cara pandangnya terhadap segala sesuatu. Ya, berpikirnya nggak sempit lagi. Kalau saya bilang, ya, Tuhan sebagai pusat hidupnya, ya, Christ centered, tapi bukan dirinya sebagai pusat kehidupan. Ya, paham ya Bapak Ibu ya, saudara-saudari? Kalau kita berpusat kepada Kristus, gak peduli apapun yang terjadi di sekeliling saya hanya berurusan dengan Tuhan. Saya tidak akan terpengaruh, saya tidak akan baper, saya tidak akan sakit hati, saya tidak akan tersinggung dan bla 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 bla. Karena saya tahu saya kenal Tuhan. Karena Tuhan tahu terlebih dahulu siapa saya. Orang boleh katakan apa saja. Yang penting apa kata Tuhan terhadap saya itu tidak berubah. Tapi kalau kita memikirkan ego kita sebagai center, sebagai pusat dari kehidupan, wah, udah deh. Bisa-bisa gak ada Tuhannya lagi. Semua akan dicari, mana yang menyenangkan saya, mana yang menyamankan saya, mana yang memuaskan saya. Ya toh? Padahal katanya udah kenal Tuhan. Ya kan? Nah, oke. Bagian pertama sebagai pengenalan akan Tuhan, supaya kita tahu ya bahwa ada rancangan kebaikan di dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, menemukan kehendak Tuhan. Nah, ini dia. Langkah berikutnya adalah menemukan kehendak Tuhan. Kalau kita tahu kehendak Tuhan, kita bisa feel free mengatakan, ya, God is good, God is very good. Ya, Tuhan yang terbaik. Kalau kita belum tahu kehendak Tuhan atas hidup kita masih bingung nih, ini benar nggak Tuhan yang terbaik buat saya atau enggak? Ya, masih mempertanyakan, ada keraguan. Nah, tidak mungkin saya tidak tahu kehendaknya. Kan Tuhan jauh di surga, saya masih ada di bumi loh, saya nggak tahu. Atau juga ya kehendak Tuhan sih ada gitu ya, tapi itu kan berlaku buat tokoh-tokoh atau orang-orang yang ada di dalam Alkitab zaman dulu. Sekarang ya belum tahu. Ya, akan muncul keraguan-keraguan seperti itu. Ya, nah, jadi Bapak Ibu, Tuhan tuh sebenarnya perlengkapi kita. Ya. Ada roh, ada jiwa, ada tubuh gitu ya. Nah, kalau roh ini udah pasti berhubungannya dengan Tuhan. Nah, ada dua nih. Tinggal dua gitu ya.
ada jiwa, ada tubuh, ya kan? Ya. Ini juga berkaitan. Ada akal budi. Tuhan taruh kepada kita. Ya, ada rasio, ada pengertian. Nah, kemudian ada juga hati yang nanti diisi dengan hikmat. Ya. Saya kenal Tuhan dengan rasio, dengan akal budi. Ya tinggal baca Alkitab, oh ya dari Kejadian sampai Wahyu, oh ya ceritanya begini. Ya. Lantas apakah itu bisa disebut sebagai orang yang sudah ngerti atau tahu jalan-jalan Tuhan? Belum. Ya, Tuhan kasih kebijaksanaan. Tuhan kasih pengertian. Ya. Dan melalui orang-orang terdekat dengan kita yang mengasihi kita, saudara-saudara seiman, kita mendapatkan input berupa nasihat, masukan. Ya. Kemudian juga kita sabar menunggu waktu Tuhan dinyatakan. Ya. Jadi kalau kita pengen melihat jalan-jalan Tuhan, juga perlu sabar. Ya. Nah, terkait tadi nasihat. Nasihat itu tidak hanya pada saat, Kak tolong dong nasihati saya karena saya begini. Nggak harus begitu, gitu ya. Ada waktunya kita berdiskusi, ada waktunya kita sharing, ada waktunya kita berbagi visi kita dalam kehidupan. Ya, bertanya. Ya. Tanda ketidakdewasaan dan kesombongan seseorang adalah tidak mau mendengar orang lain. Tuh. Kalau kita dewasa, kalau kita sudah diubah, kita sudah mengenal Tuhan, kita sudah diubahkan tadi hatinya udah remuk, dipulihkan gitu. Maka kita akan dengan mudah mendengar masukan dari orang lain. Tujuannya apa? Ya biar kita tahu, oh ya, ini rupanya jalan Tuhan. Kadang kalau kita berpijak pada pengertian diri kita sendiri, kita nggak tahu, ya benar atau salah. Kita sedang ada on track atau off track. Ya, nah, jadi penting sekali, Bapak Ibu. Ya, kemudian ada juga membuka diri. Ya, ada cek dan recheck. Tanya lagi ke diri sendiri nih. Ya, atau minta sama Tuhan. Seperti Mazmur 139 ayat 23 katakan, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuh. Mau tahu jalan Tuhan, ya selidiki aku Tuhan. Nyatakan. Ya. Nah kemudian berkaitan dengan hati dan hikmat. Takut akan Tuhan dan rendah hati adalah poin utamanya Bapak Ibu. Ya. Kemudian hikmat ini juga berbeda dengan pengetahuan. Kalau hikmat itu berasal dari Tuhan sendiri. Kalau pengetahuan itu buah pikirannya manusia. Ya toh? Makanya kita nggak ketemu rumus Pitagoras dalam Alkitab. Ada. Kita nggak ketemu rumus kimia. Ya. Kita nggak ketemu juga mungkin kira-kira di dalam Alkitab gitu ya. Pelajaran geografi itu nggak ada. Tapi itu semua adalah buah pikir manusia, pengetahuan. Tapi firman Tuhan itu adalah hikmat buat kita. Ya. Nah, di dalam Ayub pasal 12 ayat 12, konon hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Hai orang tua, hai orang yang lanjut umur, konon katanya ada hikmat pada mereka. Bedakan dulu, ini hikmatnya Tuhan apa hikmatnya manusia, gitu ya. Lihat dulu orangnya. Ini orang yang kenal Tuhan, takut Tuhan, ya, atau bukan? Ya toh? Jadi jangan asal sembarang cari hikmat, ya. Nah, kemudian hikmat itu ternyata nggak permanen. Dia setiap saat dinamis, bisa berubah. Bahkan juga nggak ada. Bagaimana cerita Salomo di akhir masa hidupnya? Dia jauh dari Tuhan.
Ya, nggak ada lagi cerita tentang hikmat-hikmatnya. Nggak ada. Selesai. Karena dia sudah tidak lagi mencari Tuhan. Ini bedanya. Pengetahuan akan ada terus, gitu ya. Berkembang terus teknologi, tapi hikmat Tuhan itu tidak selamanya akan ada pada kita. Kalau kita jauh dari Tuhan, kalau kita melenceng dari jalan Tuhan, kalau kita tidak lagi mengenal Tuhan, kita tidak tahu lagi jalan-jalan Tuhan, ya, bagaimana kita bisa disebut sebagai orang yang berhikmat? Ya. Nah, terkait tadi yang bagian kedua, ya, mencari jalan-jalan Tuhan, gitu ya. Nah, ini disebutkan juga di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, meluruskan jalan kita supaya ketemu dengan dia, supaya kita tahu rancangan-rancangannya. Bagian terakhir 1 Timotius 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, rancangan kebaikan Tuhan membawa hidup kita dalam sebuah keselamatan kekal dan pengetahuan akan kebenaran. Ya, beroleh kebenaran dari situ. Kita tahu, ya, semua yang baik, semua yang benar itu datangnya daripada Allah. Bisa langsung, bisa juga nggak langsung. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk mengingatkan kita, untuk membuat kita mengerti rancangan-rancangannya yang terbaik. Ya, dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan dia rindu supaya kita tadi datang kepada Tuhan, mengenal dia semakin dalam, semakin melihat jalan-jalan Tuhan. Kita mungkin sering pujikan gitu ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kenapa disebut pelita? Kenapa kok nggak dikasih senter? Ya, kalau pelita kan ditaruh terbatas dia. Tapi kalau senter kita bisa sorot sampai ke depan sana. Kalau kita dikasih pelita hari ini, kita dikasih firman Tuhan. Tuhan tahu keterbatasan kita. Makanya dia kasih pelita doang. Satu pelita mungkin hanya menerangi berapa meter persegi dari ruangan ini. Supaya kita tidak melihat apa yang ada di sekeliling kita, di luar jangkauan radius dari pencahayaan pelita itu. Kalau kita tahu, kita nggak perlu Tuhan lagi. Kita bisa jadi sombong. Kita bisa jadi bermegah diri. Jaranglah kita mencari Tuhan. Toh udah jelas saja kok di sana. Ya, oh nanti di ujung situ ada tikungan. Oh ya sudah, saya siap-siap aja belok. Gini. Tuhan tahu keterbatasan kita, tapi Dia tahu apa yang terbaik buat kita. Jadi, mari Jemaat Tuhan, sore hari ini kita belajar, ya, semakin mengenal Tuhan, semakin mengerti jalan-jalan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jangankan satu hari ke depan setelah hari ini. Setelah kita pulang, selesai dari ibadah ini pun kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi saya percaya, dan kita semua percaya, bahwa kebaikan Tuhan belaka yang akan menyertai kita. Katakan kepada diri kita, rancangan Tuhan adalah yang terbaik buat saya. Rancangan Tuhan adalah yang terbaik buat kamu. Katakan kiri kanannya. Rancangan Tuhan adalah yang terbaik untuk kita semua. Amin. Yes. Mari kita berdoa. Haleluya. Engkau Bapa
penebusnya. Mari kita katakan seperti Bapa saya anaknya. Seperti Bapa
membawa Tuhan untuk boleh semakin mengenal Bapa dengan benar. Biarlah gerejamu Tuhan hari lepas hari boleh mengalami pengenalan yang benar akan Bapa kami yang hidup, Bapa kami yang besar, Bapa kami yang setia bersama-sama dengan kami. Biar didapati terus Tuhan hati setiap jemaat-Mu adalah hati yang terus bergantung kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat setiap kebenaran-Mu. Biarlah kebenaran yang boleh kami terima, kami dimampukan Tuhan untuk mengerjakannya, kami dimampukan Tuhan untuk menghidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa kami yang baik, kami bersyukur jika sebentar juga kami akan mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah Kau yang memberkati persembahan ini, biarlah persembahan ini boleh dipakai Tuhan untuk boleh memberkati lebih banyak lagi jiwa, untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur, bagimu segala pujian dan kami alaskan seluruh doa kami hanya dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Kita akan mengumpulkan persembahan, kita mau sama-sama angkat pujian, betapa dalamnya kasih setiamu. Sebelum kita mendengarkan informasi pelayanan, ada informasi yang ingin disampaikan, saya persilahkan. Shalom saudara-saudari semua. Halo. Shalom ya. Nah, ada pengumuman ya saudaraku. Nah, sekalian undangan ya. Kalau hari Sabtu tanggal 3 September ya, saudara kita Ishak dan Lucy akan diadakan pemberkatan nikah. Mungkin ada yang belum kenal, saya minta supaya Ishak sama Lucy bangkit berdiri. Ya, saudaraku, kita dukung doa ya saudaraku, supaya nanti di hari Sabtu semua dilancarkan. Jadi diundang semua jemaat Tuhan. Jadi kita menjadi saksi ya saudaraku nanti di dalam pernikahan mereka. Jadi jemaat Tuhan diundang semua untuk hadir di dalam pemberkatan nanti. Dan juga ya saudaraku, hari Sabtu pemberkatan ya saudaraku, kalau misalnya tapi kayaknya saya enggak Bang ya, kalau ada yang mungkin keberatan karena dia bilangin dulu dia pernah nyatakan tapi sekarang dia sama orang lain ya seperti itu atau bagaimana ya saudaraku. Kalau ada
Mungkin keberatan-keberatan ya saudaraku dari saudara-saudari, ya saudaraku, mungkin tentang Lucy ataupun tentang Ishak. Ya saudaraku, saya kasih waktu 2 hari nih untuk datang ke saya. Kalau ada jemaat yang keberatan, ya saudaraku, tentang ini mereka sebelum diberkati, mungkin tak pernah nyatakan cinta dan belum diselesaikan atau apapun juga, ya saudaraku. Supaya di dalam nanti memasuki di pemberkatan nikah, ya saudaraku, mereka bisa mendapatkan berkat yang terbaik karena jemaat di sini mendukung. Mungkin itu saja, silakan duduk Ishak dan Lucy, ya. Dan juga kita sebentar akan berdoa ya saudaraku buat keluarga Pak Ricardo, karena mereka dipindah ya. Jadi Pak Ricardo dia kerja di PLN, dia dipindahkan tugas ke Balikpapan ya saudaraku. Jadi hari ini ya mereka pamitan kepada jemaat Tuhan, mereka sudah datang kepada saya dan mereka hari Senin rencananya akan berangkat ke Balikpapan. Jadi jemaat Tuhan kita dukung mereka supaya nanti di Balikpapan mereka juga tetap bertumbuh rohani mereka dan juga profesi Bapak Ricardo sebagai kerja di BUMN juga bisa ditolong Tuhan, dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Ya saudaraku, kita dukung ya saudaraku, kita rindu saudara-saudara seiman, kita rindu menjadi terang dan garam, baik melalui profesi, melalui keluarga mereka nanti, bahkan juga bisa dipakai Tuhan lebih luar biasa. Kita rindu mendengar nanti berita-berita sukacita saat kita melihat mereka di Balikpapan dipakai Tuhan secara luar biasa, baik dalam pelayanan maupun dalam pekerjaan. Saya mengundang untuk Bapak Ricardo dan Ibu Eta ke depan. Kita akan jemaat Tuhan akan berdoa. Mari jemaat Tuhan juga kita bangkit berdiri. Mari jemaat Tuhan kita angkat tangan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk keluarga Pak Ricardo ya Tuhan. Kalau selama ini kami bersama-sama beribadah di tempat ini, mereka menjadi bagian dari keluarga besar kami, jemaat GKKD Banjarbaru ya Tuhan. Karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan keluarga ini akan pindah ke Balikpapan ya Tuhan, untuk mengerjakan Tuhan pekerjaan melalui profesi dia di perusahaan BUMN. Bapak, sungguh kami berdoa kepadamu. Mari jemaat Tuhan kita menumpangkan tangan. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan. Pertolongan-Mu yang luar biasa yang sudah menolong mereka Tuhan selama ini. Dan kami juga sangat percaya bahwa di hari-hari ke depan ada pertolongan Tuhan lebih dahsyat lagi. Ada karya Tuhan yang lebih luar biasa lagi melalui pekerjaan dia di perusahaan BUMN PLN ya Tuhan. Mari pakai Tuhan Bapak Ricardo, berikan hikmat-Mu Tuhan kepada dia dalam mengerjakan pekerjaan dia, supaya lewat pekerjaan dia nama Tuhan bisa dipermuliakan dan pekerjaan dia Tuhan bisa memberkati banyak orang ya Tuhan. Terima kasih perlindungan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan, hikmatnya daripada-Mu terus memenuhi dia, menuntun dia ya Tuhan, memagari dia senantiasa. Dan kami juga memberkati ya Tuhan Ibu Eta sebagai penolong Tuhan buat suaminya. Tuhan juga yang berikan dia Tuhan kekuatan Tuhan, Tuhan yang berikan juga hikmat kepada dia ya Tuhan, supaya sungguh dia bisa mendukung ya Tuhan pekerjaan suami dia, dan dia juga dimampukan ya Tuhan sebagai ibu Tuhan bagi anak-anak dia Tuhan, supaya tidak ada halangan hambatan apapun Tuhan di dalam perjalanan kehidupan mereka di dalam berkeluarga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berkati juga EL ya Tuhan, supaya Tuhan juga yang terus berkati pertumbuhan dia, supaya dia menjadi anak sehat, kuat, pintar di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkat-berkat yang terbaik dicurahkan bagi mereka, berkat pengenalan Tuhan lebih lagi Tuhan dicurahkan bagi mereka, berkat Tuhan di dalam
Mari Engkau sertai perjalanan mereka ya Tuhan. Kembali Bapa, dan segala sesuatu yang mereka perlukan Engkau sediakan yang terbaik, supaya kehidupan mereka semakin lagi lebih mengucap syukur karena melihat kebaikan Tuhan begitu luar biasa atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan keluarga ini Tuhan dalam perlindungan kuasa Tuhan senantiasa. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Saya persilahkan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita akan menyaksikan informasi pelayanan selama 1 minggu ke depan. Tapi sebelumnya kami Gereja Tuhan di tempat ini sangat bersukacita sekali jika ada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami. Saya undang untuk boleh bangkit berdiri jika ada yang baru pertama kali. Oke, ada 1, 2, 3, 4. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik teman-teman, saudara-saudari. Ya, kita boleh teman-teman di kanan kirinya boleh memberikan salaman yang terbaik. Ya, kami bersyukur buat adik-adik yang boleh pertama kali beribadah di tempat ini. Jika memerlukan pelayanan yang lebih, boleh menghubungi setiap PKS ataupun tim ASER yang ada di depan. Saya persilakan untuk duduk kembali. Baik, saya persilakan untuk tim multimedia untuk boleh menampilkan informasi pelayanan selama 1 minggu ke depan. Shalom Jemaat Tuhan, dengan penuh sukacita kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami, Jemaat GKKD Banjarbaru, baik secara online maupun onsite. Kami bersukacita atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Jemaat Tuhan, bersama-sama kita akan saksikan informasi pelayanan sepanjang 1 minggu ke depan. Pelayanan anak, Komsel Anak setiap hari Sabtu jam 4 sore bertempat di Palem Trikora. Dan ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 4 sore bertempat di Aula Agape. Pelayanan pelajar, Komsel Pelajar setiap hari Sabtu jam 1 siang bertempat di Jalan Karangrejo, Kompleks Mustika Indah 2, Blok B, nomor 28. Pelayanan mahasiswa, Komsel Mahasiswa 1 sampai dan selamat ulang tahun hari Kamis jam 6 sore secara online dan onsite di wilayah masing-masing Komsel. Berikut informasi pelayanan profesi, Komsel Profesi setiap hari Jumat jam 7 malam secara online melalui Zoom. Dan pelayanan keluarga, Komsel Keluarga setiap hari Jumat jam 7 malam secara online melalui informasi ulang tahun jemaat sepanjang 1 minggu. Berikut informasi ulang tahun jemaat sepanjang 1 minggu ke depan. Selamat ulang tahun untuk Ibu Indah Setiawati pada tanggal 1 Selamat September. Ulang tahun untuk Ibu Indah Setiawati pada tanggal 1 September. Selamat ulang tahun untuk Ananda. Selamat ulang tahun untuk Ananda Rios Demotetis pada tanggal 2 September. Dan selamat ulang tahun untuk saudari Nela Paradila pada tanggal 3 September. Seluruh pemimpin dan jemaat GKKD Banjarbaru terus berdoa agar Bapak, Ibu, Saudara-saudari panjang umur, terus antusias dalam menggenapi firman Tuhan dan semakin mengalami musim kehidupan di setiap musim kehidupan. Informasi Yayasan Damai Sejahtera Ayu atau disingkat DDS yang bergerak dalam jasa pemapaman bagi umat Kristiani di wilayah Banjarbaru. Untuk kami menghimbau untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat komitmen GKKD Banjarbaru dan berdomisili di wilayah Banjarbaru dapat menjadi bergabung dalam Yayasan Damai Sejahtera Ayu mendapatkan pelayanan sewaktu diperlukan. Informasi lebih lanjut mengenai Sekretariat Gereja atau Bapak Yani Sutiono. Berita sukacita akan diberkati dalam pernikahan kudus pasangan Ishak Yunaradi dan
Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, kami mengundang Bapak Ibu Saudara saksi yang menjadi saksi sah dan disita kisah dan wasiat pada hari Sabtu 23 September 2022 jam 9 pagi bertempat di aula pernikahan oleh GKKD Banjarbaru. Kedua mempelai dan keluarga besar juga mengundang seluruh jemaat sukacita untuk turut dalam sukacita resepsi pernikahan yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 23 September 2022 jam 12 siang bertempat di Gedung Bapelkes Banjarbaru. Demikian informasi pelayanan. Mari jemaat jaga diri, tetap kesehatan, tetap semangat, ada Tuhan yang hidupai, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mau mencari tertampil berdiri. Kita mau angkat pujian. Kita adalah generasi pilihan Allah. Kita mau pergi dan menghasilkan buah tetap. Amin, Bapak Ibu Saudara-saudari.
Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang sudah menolong kami sehingga kami dapat mengakhiri ibadah kami. Sungguh benar Tuhan, kami adalah generasi pilihan Allah yang Tuhan tetapkan untuk menghasilkan buah tetap, supaya rencana Tuhan terlaksana lebih dahsyat lagi Tuhan, lebih luar biasa lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini kami terus berdoa buat bangsa kami, karena kami tahu hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang sanggup Tuhan memulihkan suatu bangsa ya Tuhan. Kekuatan pemerintah kami tidak seberapa ya Tuhan. Kekuatan-Mu Tuhan, topangan-Mu lah Tuhan, yang membuat bangsa ini menjadi bangsa yang kuat ya Tuhan. Mari Tuhan, kami ingin bangsa kami menjadi bangsa yang makmur ya Tuhan. Bangsa kami ya Tuhan, bangsa yang maju ya Tuhan. Kalau banyak orang memprediksi bahwa di hari-hari ke depan bangsa Indonesia akan menjadi negara yang maju, bukan lagi negara yang berkembang. Bapak, kami mohon supaya campur tangan Tuhan bekerja. Kami tidak hanya menginginkan bangsa ini menjadi negara yang maju, tapi kami merindukan Tuhan supaya bangsa ini juga takut akan Engkau ya Tuhan. Mari sebelum tercapai negara maju ini, mari bangkitkan gereja-Mu Tuhan menjadi perpanjangan tangan-Mu. Seluruh gereja-gereja di Indonesia ini, apapun denominasinya, Tuhan pakai secara luar biasa, baik di kota-kota besar maupun di kota kabupaten Tuhan. Tuhan, mau di kecamatan, di desa-desa, kami berkati seluruh gereja-gereja di seluruh Indonesia, supaya gereja-gereja semua bangkit menjadi terang dan negara Tuhan, menjadi pelaksana rencana Tuhan yang besar. Mari Tuhan, inilah waktunya gereja-gereja-Mu Tuhan, untuk Tuhan mengerti isi hati-Mu. Gereja-gereja-Mu membawa kabar baik ke tempat demi tempat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, supaya saat negara kami nanti menjadi negara yang maju Tuhan, masyarakatnya takut akan Engkau Tuhan, sehingga kemajuan secara ekonomi atau banyak hal tidak membuat orang jauh daripada-Mu, tapi membuat orang semakin cinta akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberkati Tuhan untuk pemilu di tahun 2024. Allah Roh Kudus, kami berkati setiap partai-partai ya Tuhan. Mari Kau tolong mereka supaya Tuhan benar mereka mengusung orang-orang yang terbaik ya Tuhan, yang mencintai, memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi, dan memiliki hati yang mau Tuhan membangun bangsa ini Tuhan. Dijauhkan daripada jalan-jalan pemimpin Tuhan yang tidak berasal daripada Tuhan, yang punya kepentingan buat golongan ataupun buat Tuhan golongan-golongan tertentu di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami bersihkan dari negara kami radikalisme, terorisme. Kami bersihkan, kami tidak izinkan Engkau di Indonesia ini dalam nama Yesus. Segala upaya pemerintah kami untuk membersihkannya, Engkau tolong ya Tuhan, supaya semua Tuhan dimanapun tempat mereka bersembunyi, rancangan-rancangan mereka yang jahat semua digagalkan dalam nama Yesus, karena Tuhan bekerja atas bangsa kami. Dan berkati aparat keamanan kami ya Tuhan, supaya Tuhan tolong mereka dalam menjalankan tugas mereka, supaya mereka mengerjakannya dengan penuh pengabdian, dijauhkan pada sifat-sifat yang arogansi di dalam nama Yesus Kristus. Kalau saat ini Tuhan sedang mentransformasi Tuhan aparat keamanan kami, khususnya di kepolisian, kami tahu Tuhan sedang bekerja, kami tahu Tuhan yang sedang mengerjakan ya Tuhan. Di balik keadaan ini Tuhan akan ada banyak Tuhan perubahan membawa Tuhan aparat keamanan kami ke arah yang lebih baik lagi. Kalau selama ini mungkin mereka ke Tuhan jabatan mereka dengan arogansi Tuhan, dan mereka
semuanya dibersihkan dalam nama Yesus. Kalau selama ini mereka banyak Tuhan mencari Tuhan kepentingan diri sendiri untuk memperkaya, Tuhan ini saatnya Tuhan kami berdoa, baik ya Tuhan pejabat-pejabat tinggi maupun yang jabatannya masih rendah, semuanya dibersihkan, baik di pusat maupun di daerah dalam nama Yesus Kristus. Karena kami tahu Tuhan sedang bekerja atas bangsa kami, Tuhan sedang mentransformasi dalam segala bidang untuk membawa perubahan bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, pakai kami gereja-Mu di tempat ini mengambil bagian untuk pembangunan bangsa ini Tuhan. Kami sebagai mahasiswa, kami mau kuliah dengan baik supaya kami memiliki nilai-nilai yang terbaik sehingga kami disiapkan akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Kami yang sudah bekerja ya Tuhan, kami yang merintis usaha kami, mari pakai kami semua Tuhan di dalam menjalankan segala pekerjaan kami ya Tuhan dengan takut akan Tuhan. Pekerjaan kami itu adalah sarana untuk menyatakan Tuhan itu ajaib ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga supaya sungguh Tuhan keluarga-keluarga yang ada di tempat ini bisa menjadi teladan, menjadi garam bagi kota kami Banjarbaru Tuhan. Kami berkati anak-anak kami supaya anak-anak kami juga semua tumbuh sehat di dalam nama Yesus. Yayasan yang kami bangun juga bisa memberkati kota Banjarbaru ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mau melihat pelajar-pelajar menerangi sekolah-sekolah mereka ya Tuhan. Mereka menjadi orang yang berbeda. Mari berkati setiap pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada gereja-Mu. Kami diberi kemampuan untuk mengembangkannya dalam nama Yesus. Jiwa-jiwa baru yang Tuhan antarkan, berikan kami kemampuan untuk mengembalakan mereka sehingga mereka menjadi murid sejati Tuhan, dipersiapkan menjadi pelaksana rencana-Mu melalui profesi mereka nanti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengakhiri ibadah kami, berkati segala kegiatan-kegiatan rohani kami sepanjang 1 minggu ini, supaya kegiatan-kegiatan kami Tuhan benar-benar membawa setiap orang yang digembalakan bertumbuh mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang 1 minggu ini. Tuhan yang tolong kami supaya kami dalam menjalani hari kami dipenuhi Tuhan, dilimpahi dengan berkat-Mu. Kemenangan Tuhan ada di pihak kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang menyertai menuntun kita dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Karena kita adalah biji matanya, kitalah anak-anak kesayangannya. Dia sediakan yang terbaik bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Terima kasih, kami terima berkat dari Bapa Surgawi, kasih karunia daripada Yesus Kristus, biarlah pertolongan, penghiburan daripada Roh Kudus itu menghibur, menolong kami senantiasa. Dan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berkata bersama-sama, amin. Selamat sore, Tuhan memberkati semuanya.